Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfajrin dengan NIM 20087105. Saya dari program studi pendidikan dan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2020. Di mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah bertujuan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya. Karangan ilmiah yang pertama yaitu hakikat karangan ilmiah, suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan peninjauan penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua ada ciri-ciri karangan ilmiah. Yang A yaitu struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Dan yang B, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Yang C, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Yang D, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang ketiga yaitu jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah merupakan suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Dan yang kedua, tugas akhir. Tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa diploma atau D3. Dan yang ketiga, skripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi diartikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. 4. Tesis. Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang mengenyam jenjang pendidikan strata 2 atau S2 dan bertujuan supaya mahasiswa S2 tersebut dapat meraih gelar master. Dan yang kelima, disertasi. Jika skripsi ditulis oleh mahasiswa S1 dan tesis oleh mahasiswa S2, maka disertasi ditulis oleh mahasiswa S3 yang hendak meraih gelar doktor. Yang keempat, tahapan penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. A. Pemilihan masalah, topik atau pokok pembicaraan. Dalam penyusunan topik perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Topik yang dipilih berada di sekitar. 2. Topik yang dipilih harus menarik. 3. Topik yang dipilih terpusat pada suatu lingkup yang sempit dan terbatas. 4. Topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. 5. Memiliki sumber acuan. B. Judul karya ilmiah. Judul karya ilmiah harus berbentuk frase, bukan berbentuk kalimat. Oleh karena itu, kata-kata di atas dapat Anda jadikan kata benda agar dapat dijadikan judul seperti 1. Pengembangan menjadi pengembang. 2. Bermanfaat menjadi manfaat. Dapat pula kita tetapkan kata kerja asalkan judul yang dibuat tidak berupa kalimat. Yang C. Pembuatan kerangka karangan. 1. Pengenalan papan partikel. Jenis papan partikel, sifat papan partikel, pembuatan papan partikel, bahan baku, proses pembuatan, teknik pembuatan, penggunaan papan partikel, tempat penggunaan papan partikel. Selanjutnya adalah pembuatan rencana daftar isi karya ilmiah. 2. Pengumpulan data. 1. Pencarian keterangan dari bahan bacaan seperti buku, majalah, dan surat kabar. 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang digarap. 3. Pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. 4. Percobaan dan pengujian di lapangan ke objek atau laboratorium. Yang
Ketiga yaitu pengorganisasian dan pengkonsepan. Satu, pengelompokan bahan yaitu bagian mana yang akan didahulukan dan bagian mana yang akan dikemudikan. Data yang sudah terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat atau bentuk. Dua, pengkonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka yang telah ditetapkan. Empat, penulisan karya ilmiah. Satu, pilihan kata dalam setiap kalimat dalam paragraf. Dua, dalam paragraf harus saling mendukung, tidak ada kalimat sumbang. Tiga, setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. Empat, bahasa yang digunakan mengikuti kaidah yang berlaku. Lima, ejaan dan tanda bacaan harus diperhatikan. Enam, ada keterpaduan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan penyunting konsep. Satu, pemeriksaan kembali naskah yang kurang lengkap dilengkapi. Dua, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih. Tiga, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Empat, setelah kerangka dikembangkan menjadi beberapa paragraf, kegiatan berikutnya adalah penyuntingan. Penyuntingan ini dapat dilakukan oleh penulis itu sendiri, dapat juga dengan bantuan orang lain. Lima, proses penyunting ini meliputi beberapa unsur, yaitu teknis penulisan, sistematika, ejaan dan tanda baca, kalimat, paragraf, bahasa, dan isi. Yang kelima yaitu penyajian teknik. Penyajian karya ilmiah harus memperhatikan satu, segi kerapian dan kebersihan. Dua, tata letak, layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Tiga, standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Empat, bagian inti karya ilmiah. Yang kelima yaitu struktur karangan ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang, masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam KTI tersebut. Menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting. Yang kedua, bagian inti atau pembahasan. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, bagian penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkut ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi karya karangan ilmiah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.